lagi di Haba Urung Ineng dan masih dengan tema budaya membaca dan juga menulis bersama Kak Nong dan juga Kak Cut. Kak Nong, berbicara masa membaca dan menulis ini kan Kak Nong sendiri bekerja selaku Kabid Bahasa dan Seni. Nah, sebenarnya membaca dan juga menulis ini apakah juga seni yang harus dilestarikan di Aceh? Secara tadi juga Kak Nong sempat cerita bahwasanya minat baca dari anak-anak ini bukan malas ya, bukan malas, tapi memang sedikit yang mereka bergeser. Nah, sebenarnya seni membaca menulis ini sebagai seni nggak sih yang harus dilestarikan di Aceh? Ya harus, karena memang Aceh itu sebenarnya kaya itu dari dulu ya, kaya dengan karya sastra, karya tulis itu. Tapi memang ada di beberapa tempat seperti ceritanya Simelu ya, di Simelu itu semong tsunami tidak dituliskan. Tidak dituliskan. Kalau seandainya orang Simelu dulu menuliskan semong atau tsunami, kita tidak akan seperti ini awam ya dengan masalah bencana yang sebenarnya itu ada di kita sendiri itu. Jadi kita itu sebenarnya harus berlomba-lomba untuk mengajak anak-anak kita menulis. Karena dengan menulis itulah sejarah itu bisa terdeteksi dengan benar. Tapi kalau tidak dituliskan, hanya cerita-cerita, kemudian orang yang bercerita itu tidak ada lagi. Nah, kita mau tanya kemana, sumbernya di mana gitu. Ini salah satu misalnya saya karena sekarang di kesenian ya. Dulu saya guru ya. Ini baru 1 tahun lebih saya di bidang bahasa dan seni. Ada satu kesenian di Gayo namanya tari sining. Tari sining itu menurut penelitian pernah ada fotonya. Tetapi orang yang pelaku tari sining itu sudah tidak ada sama sekali. Hanya mendengar cerita. Sekarang mendengar cerita ada orang tua-tua yang pernah melihat tari sining itu menceritakan, oh dulu tari sining itu begini-begini. Nah, dilakukan penelitian, dibuat revitalisasi, artinya dibuat kembali reproduksi reproduksi kembali tari sining itu dengan dengan imajinasi seorang koreografer berdasarkan cerita. Nah, seandainya ini dulu dituliskan, ada fotonya, ada videonya, bahkan video seperti itu ya. Pasti mungkin video 10 tahun belakangan ini, tapi sebelumnya mungkin dituliskan foto-foto itu yang bagus. Ada bukunya, ada referensinya kan, itu yang membuat kita kekurangan karena kita tidak terbiasa. Dulu mencetak buku itu sangat sulit di sini ya, sulit sekali. Orang berjuang untuk mencetak buku karena frame kita mencetak buku itu sulit. Sehingga penulis Aceh itu sampai bertahun-tahun hitung jari, padahal karyanya itu luar biasa, diakui orang ya itu. Nah, itu pengalaman mungkin saya Bu Cut di Forum Lingkar Pena, saya di lembaga sendiri di Dewan Kesenian Banda Aceh itu bergerak dengan niat bahkan dengan dana sendiri. Nah, itu memang harus sebenarnya dari masyarakat di dinas juga harus perhatian yang betul-betul kita tumpahkan ke kesenian itu, dituliskan. Nah, itu supaya tidak hilang. Dan orang sekarang kan suka sekali mengatakan kita kaya raya dengan kesenian. Buktinya mana? Buktinya mana? Tidak Buktinya ada. mana? Nah, sekarang kebetulan saya masih di sini ya, insya Allah sampai ke depan ini di bidang bahasa dan seni kita punya program untuk PKA ini. Kita ingin sekali mengangkat profil seniman, mengangkat profil seniman. Kalau seniman Aceh itu banyak, ya nanti seniman tari itu banyak, seniman teater banyak, seniman sastrawan juga banyak. Sastrawan disebut seniman, saya belum bingung karena sastrawan punya tempat sendiri dia, penulis sastrawan. Tapi kita nggak punya data. Katanya banyak tapi nggak punya data. Nah, di sini dengan ada Pekan Kebudayaan Aceh. Kita punya ide dengan teman-teman dan ini yang mewujudkan itu tentu teman-teman. Dinas hanya memfasilitasi. Jadi teman-teman mengambil mungkin ke depan membuat penelitian, ada mestronya, mestro tari, mestro ini, mestro itu. Mungkin 3 atau 4 orang akan dibuat profilnya yang bagus. Itu yang mungkin akan menjadi catatan ke depan bahwasanya
ini loh seniman Aceh. Sebagai juga dituliskan. betul, sebuah juga peninggalan untuk anak cucu kita Anak nanti cucu ya. kita, iya, Oke, gitu. luar biasa sekali. Saya ke Kak Cut nih. Tadi Kak Nung bercerita masalah dulu katanya kalau kita untuk mencetak ini sebuah buku susah banget katanya. Nah, sekarang dengan adanya internet, kemudian kemudahan ada juga semacam kelas menulis, mungkin ada ya Kak Cut. Ada zaman sekarang ini kan banyak anak-anak muda menulis blog. Dan kemudian mereka menjadikan ini adalah profesi mereka, menghasilkan uang. Gimana? Sisi positifnya seperti apa dan sisi negatifnya seperti apa nih Kak Cut? Ditambah sekarang yang STEMIT ya? Ya, STEMIT. Dari blog bergerak lagi menjadi STEMIT. Dan Ibu Gimana Cut, nih, Kak sekarang Cut udah mulai ya? Mulai STEMIT jadi itu. Kalau dilihat dari segi positifnya sebenarnya lebih banyak ya. Ya. Itu lebih memotivasi, apalagi disediakan wadah. Kita bisa memilih apakah itu di blog, apa di STEMIT, atau di mana saja seperti itu. Tetapi segi negatifnya ada juga gitu. Jadi Kecanduan kali ya? kecanduan, terus kita mungkin lebih ini ya, tidak berusaha untuk mencari, lebih sering copy paste tulisan orang lain. Seakan-akan itu tulisan kita. Padahal ya silakan aja tulisan itu diambil, tetapi dengan menyebutkan referensi. Narasumbernya siapa ya? Mungkin ya bagi penulis pemula, mungkin hal-hal seperti itu tidak diketahui, belum diketahui secara ini tata cara publikasi ya. Makanya tuh hal-hal seperti itu kita perlu ilmu, perlu berkumpul dengan komunitas-komunitas, tidak berdiri sendiri. Karena apapun kita berniat menjadi seorang penulis, kalau bergerak sendiri sulit, gitu. Karena kita juga butuh orang lain, kita butuh komunitas yang lain untuk saling mendukung. Contohnya di zaman kami dulu, kalau Kak Nong kan lebih ke Lapena ya, kalau Cut lebih ke Perulin Karpena. Jadi kita saling ini juga Kak Nong, kerjasama ya. Karena sulit kita zaman dulu untuk membuat buku. Iya betul. Nah, kalau sekarang gampang. Menerbitkan buku sendiri pun lebih mudah. Indie punya modal modal sedikit aja bisa ya. Mencari sponsor pun lebih mudah. Tapi sebenarnya Kak Nong dengan keterbatasan kita dulu lebih hasilnya lebih ini ya. Kita rasakan sekarang lebih karena kita pun maksimal. Selektif jadinya ya, selektif betul. Dan kita berani dulu menerbitkan buku karena kita memang sudah diakui, karya kita itu sudah diakui orang, kita berani melalui kurasi, melalui media massa redaktur, lewat redaktur ada kurasi-kurasi yang lain, itu membuat lebih kita merasa ditolak berkali-kali. Ya itu. Oke, Kak Cut, ada nggak sih seperti dukungan dari pihak ataupun dinas terkait? Ini nanti boleh deh Kak Nong ya, boleh ikut juga menambahkan untuk menambahkan, mengembalikan minat baca dari generasi muda ini sendiri. Kita tahan dulu ya. Ya baik pemirsa, kami akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di ACTV.